Oke, kita beralih ke bab 8, yaitu implementasi dan pengembangan manajemen perawatan. Yang pertama, ini ada peta jalan implementasi sistem maintenance. Implementasi sistem maintenance tidak bisa dilakukan sekaligus, ada peta jalannya yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, 6 tahap ya teman-teman. Yang pertama itu ada asesmen selama 1-2 bulan. Di sini kita audit kondisi saat ini dan tetapkan tolak ukur. Kemudian yang kedua ada tahap desain sistem, yaitu 2-3 bulanan, di mana kita merancang hierarki akses, KPI dan spesifikasi software CMMS. Kemudian yang ketiga ada persiapan, di mana membutuhkan waktu 3-4 bulan, di mana di sini kita menginstalasi database, memberikan data dan pelatihan tim. Kemudian yang keempat ada pilot project 2-3 bulan. Di sini kita uji coba di area terbatas dulu, validasi hasilnya. Kemudian yang kelima itu ada full rollout sekitar 3-6 bulan, di mana kita mengimplementasikan menyeluruh dengan change management yang intensif. Nah, kemudian langkah terakhir itu kita masuk ke siklus perbaikan berkelanjutan atau KSN, di mana kita melakukan plan to check and act terus diulang-ulang. Dan kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya ini adalah pengembangan budaya kerja maintenance. Nah, salah satu kerangka kerja terpopuler dalam maintenance adalah TPM, Total Productive Maintenance. TPM ini memiliki 8 pilar, mulai dari autonomous maintenance, fokus perbaikan, plan maintenance, quality maintenance, manajemen peralatan baru, pendidikan dan pelatihan, serta keselamatan dan lingkungan hingga office TP. Tapi semua pilar ini tidak akan berdiri kokoh tanpa fondasi yang kuat, yaitu budaya kerja 5S, di mana 5S adalah seri atau ringkas, seiton atau rapi, seiso atau resik, seiko atau rawat, dan setsuke atau rajin. Tanpa 5S sistem apapun akan sulit berhasil ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Kita memasuki strategi peningkatan keandalan mesin. Nah, tujuan akhir dari semua upaya maintenance yang telah kita lakukan ini adalah membuat mesin lebih andal. Nah, salah satu metodologinya terbaik itu adalah RCM. Nah, singkatnya RCM ini adalah membantu kita untuk menjawab pertanyaan untuk setiap komponen mesin, strategi perawatan apa yang paling cost efficient. Nah, hasilnya itu bukan satu strategi untuk semua, melainkan strategi yang tepat sasaran untuk masing-masing komponen. Nah, untuk memantau kondisi mesin secara real time, kita menggunakan teknologi condition monitoring. Di tabel sebelah kiri ada 5 kategori utama. Yang pertama itu adalah analisis getaran untuk mendeteksi kerusakan bearing atau ketidakseimbangan rotor. Kemudian ada termografi infrared untuk melihat titik panas pada komponen listrik. Kemudian ada analisis minyak untuk memeriksa kausan komponen dari partikel di dalam pelumas. Kemudian ada ultrasonik untuk mendeteksi kebocoran gas atau kerusakan dini pada bearing. Dan kemudian ada motor current analisis untuk mendeteksi masalah pada motor listrik. Dua metrik kunci yang harus selalu dipantau adalah MTBF, yaitu semakin tinggi semakin andal, dan MTTR, semakin rendah semakin efisien. Oke, kita masuk ke slide hambatan dan solusi dalam manajemen maintenance. Dalam implementasi maintenance ada 5 hambatan umum yang sering dihadapi. Yang pertama ada resistensi perubahan, di mana pekerja tidak mau keluar dari zona nyaman atau dari kebiasaan lama. Kemudian ada keterbatasan anggaran, di mana maintenance dianggap beban bukan investasi. Kemudian ada yang ketiga ada kualitas data yang buruk, jadi input manual yang tidak konsisten, tidak menggunakan database seperti CMMS yang akurat. Kemudian yang keempat ada kesenjangan kompetensi, di mana teknologi AI itu berkembang cepat tapi keahlian SDM belum mengikuti. Kemudian yang terakhir ada tekanan produksi, di mana waktu henti terencana planet downtime itu terus ditolak oleh tim operasional. Untuk solusinya tersendiri, yang pertama itu ada change management, yaitu pendekatan harus
and Minds untuk pelibatan karyawan sejak fase dalam desain sistem. Kemudian untuk solusinya sendiri itu yang pertama adalah change management, yang yaitu pendekatan harus and minds, melibatkan karyawan sejak fase desain sistem. Kemudian ada ROI business case, dimana buktikan penghematan finansial dari reduksi downtime dan efisiensi sumber datang. Kemudian yang ketiga ada otomasi dan integrasi API, gunakan sensor untuk input data otomatis dan integrasikan dengan ERP dan dengan CMMS. Kemudian ada monitoring dan appreciative, di mana transfer knowledge via program upskilling yang terstruktur. Kemudian yang terakhir ada penyelenggaraan KPI, yaitu edukasi biaya total kegagalan basis pemeliharaan terencana kepada manajemen produksi. Untuk menutup presentasi kali ini, yang terakhir ada studi kasus dan tren masa depan. Nah, ada beberapa studi kasus nyata yang membuktikan efektivitas manajemen maintenance yang baik yang pertama itu di sektor manufaktur dengan predictive maintenance, frekuensi kerusakan tak terencana itu turun 35%. Kemudian di industri otomotif yang menerapkan TPM dan 5S, OEE-nya naik jadi 82% dan kecelakaan kerja turun menjadi 45%. Kemudian di industri kimia dengan green maintenance, konsumsi energinya turun 22% dan limbah berkurang sebanyak 40%. Nah, kedepannya kita ini menuju ke era maintenance 5.0, di mana di sini adalah bukan untuk menggantikan manusia dengan mesin, tapi untuk meningkatkan kemampuan manusia dengan teknologi seperti IoT, AI, digital twins, dan ER. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan penyampaian yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.